Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tulang, ya, perlu diingat Anda sudah mempelajari mengenai jaringan. Untuk pertulangan itu kan termasuk pada jaringan khusus ya, jaringan khusus. Di sini di layar monitor Anda sudah tampak beberapa jenis sel. Nah, ini sudah dirinci jenis-jenis selnya, walaupun ini white and black ya, tidak ada pewarnaannya. Tapi di sini ada contoh fibroblast bagaimana, mesenkim, adipus, makrofag, plasma, white blood cell, red blood cell, sampai yang di garis ada kotak warna orange. Nah, ini nanti adalah sel yang berhubungan dengan tulang. Ya, sel yang berhubungan dengan tulang. Sedangkan nama-nama sel yang tidak di dalam kotak orange ini kan sudah Anda pelajari pada materi sebelumnya. Di sini saya ingin mengingatkan untuk asal muasal dari sel, nah, yang saya lingkari, yaitu berasal dari mana? Berasal dari sel pluripoten, yaitu sel awal yang nanti bisa berdiferensiasi menjadi banyak sel. Nah, dari ini Anda bisa lihat sebenarnya sel tulang itu asalnya dari mana sih? Bisa dilihat di sini ya, yang di kotak-kotak ini. Silakan dilihat yang bawah. Ya, ini ada namanya sel osteoblast, ada sel osteosit, ada apa lagi ini? Kondroblast, kondrosit, dan osteoklas. Ternyata 4 sel yang berhubungan dengan tulang ini berasal dari sel mesenkim. Dan 1 sel osteoklas berasal dari, apa ini, sel apa ini? Yang saya tunjuk, osteoklas berasal dari mana? Monosit, Dok. Monosit. Ya, kelihatan kan namanya dari monosit. Ya, perlu diketahui itu dulu. Jadi biar nanti Anda nggak bingung. Untuk sel-sel di dalam tulang ada 5 macam ya. Diingat-ingat terlebih dahulu. Nah, itu tadi pengantar sedikit mengenai sel. Tetapi apa sih yang dinamakan jaringan tulang? Namanya tulang ya, berfungsi sebagai penyangga atau support. Nah, tetapi tulang dibedakan secara umum menjadi 2, jaringan tulang rawan dan jaringan tulang. Ya, yang beda apa? Kalau Anda masih mengingat bahan antar sel, ada yang bahan antar sel amorf, lalu tulang rawan, bahan dasar setengah padat atau bahan dasar padat keras yang tulang. Ya, masih ingat ya bedanya nanti ya bahan antar selnya. Sekarang kita mempelajari tulang rawan terlebih dahulu. Tulang rawan, namanya rawan ya, kalau Anda memakan tulang rawan itu kan masih bisa ya dikunyah walaupun agak kenyal. Nah, fungsinya untuk support secara fleksibel. Karena apa kok fleksibel? Bisa kembali ke bentuk semula. Support, mensupport apa? Bisa menahan tekanan dari luar. Misalnya untuk menahan persendian, biar tulang di persendian itu tidak mudah keropos, tidak mudah goser ya. Untuk tulang rawan terdiri dari bahan antar sel dan juga sel. Oke, untuk tulang rawan terdiri dari bahan antar sel dan sel. Sel di dalam tulang rawan itu ada 2. Ada sel kondroblast dan ada sel kondrosit. Tadi ya sebelumnya. Sel di dalam tulang rawan ada 2 jenisnya, kondroblast dan kondrosit. Sedangkan bahan antar sel
itu adalah disebut juga matriks. Bahan antar sel di dalam tulang itu disebut dengan matriks. Kalau matriksnya itu di tulang rawan, berarti matriks tulang rawan. Jadi nanti kalau saya bilang matriks, 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 oh itu adalah bahan antar sel. Ya. Oke, kita mempelajari selnya dulu. Sel kondrosit itu asalnya berasal dari mana? Nah, ini yang tadi sudah ada gambaran pada halaman sebelumnya. Berasal awal mulanya dari sel mesenkim. Sel mesenkim akan berdiferensiasi menjadi yang namanya sel kondroblas. Oke? Sel kondroblas kemudian menjadi kondrosit. Sudah tahu ya urutannya? Sekarang ciri-cirinya. Sel kondroblas, yaitu sel pada tulang rawan, bentuknya itu pipi. Mirip seperti fibroblas. Adanya itu di mana? Adanya di tepi-tepi tulang rawan. Adanya di tepi-tepi tulang rawan. Dan bisa berubah menjadi kondrosit. Sel kondroblas apabila sudah menjadi kondrosit, ciri-cirinya kondrositnya itu bagaimana? Ciri-cirinya kalau kondrosit itu selnya itu ada di tengah-tengah tulang rawan atau di tengah-tengah jaringan tulang rawan. Ukurannya akan semakin besar dibandingkan kondroblas. Kenapa kok semakin besar? Karena kondrosit dapat memproduksi matriks tulang rawan, ya, dapat memproduksi bahan antar sel dari tulang rawan dan bersifat lebih basofilik karena di dalam organelnya itu ribosomnya itu lebih banyak. Oke. Nah, ada suatu cekungan, bukan cekungan, tapi ruang. Nah, ada suatu ruang yang menempati atau yang ditempati oleh kondrosit. Ruang ini namanya adalah lakuna, ruangan tempat kondrosit. Jadi setiap kondrosit itu punya ruangan kosong-kosong. Nah, ini ruangan kosong itu namanya adalah lakuna. Di dalam ruangan itu, kondrositnya bisa lebih dari 2 sel. Kenapa? Kondrosit itu kan sel hidup, jadi namanya sel hidup bisa bereplikasi, bisa bermitosis. Jadi kadangkala di dalam satu ruangan atau dalam satu lakuna itu bisa ada 2 sel kondrosit. Nah, kalau sudah di dalam satu lakuna itu ada 2 sel kondrosit, itu dinamakan sel nest. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang ada gambaran seperti ini. Ya, yang saya tunjuk ke permukaan. Oke, yang saya tunjuk ke permukaan itu adalah jaringan tulang rawan. Oke, tadi sudah disebutkan bahwa kondroblas itu adanya di tepi-tepi tulang rawan, bentuknya pipi. Di mana? Ya ini yang saya tunjuk, di tepi-tepi bentuknya pipi. Oke, paham? Kemudian yang namanya kondrosit adalah sel tulang rawan yang berada di dalam ruangan yang namanya lakuna. Ini ada ruangan ya yang putih-putih, dinamakan lakuna, ruangan putih-putih, yang tertimbun oleh bahan antar sel. Bahan antar sel atau matriks itu yang ini, Dek, yang di luar selnya. Bisa dipahami? Jadi kalau pertanyaannya nomor 1, bentukan apa ini? Adalah matriks tulang rawan. Nama khusus bentukan nomor 2 yang ditunjuk adalah sel nest. Kalau ini ada 2 inti sel.
Tetapi kalau ada satu inti sel di dalam lakuna, namanya adalah sel apa? Kondrosit. Bisa dipahami? Bisa, Dok. Setiap tulang rawan, ya ini tulang rawan ke atas, mempunyai selubung, mempunyai kapsul tulang rawan. Nama selubungnya atau nama kapsulnya adalah perikondrium. Selubung tulang rawan atau perikondrium mempunyai dua lapisan. Lapisan paling luar namanya fibrus, lapisan fibrus yang terdiri dari jaringan ikat padat tidak teratur. Dan yang lain adalah lapisan kondrogenik. Lapisan kondrogenik ini adalah lapisan yang banyak berisi kondroblas. Oke, bisa saya lanjut ya. Kalau nanti ada yang kurang paham atau penjelasan saya terlalu cepat, bisa langsung dok mohon diulangi boleh. Oke, nah sekarang ada contoh nih, ini tulang rawan juga. Nah, dok agak beda tadi, iya tulang rawan nanti macamnya ada macam-macam. Nah ini gambaran ini ruang kosong yang di tengahnya ada selnya, inti selnya ini adalah lakuna. Ruang-ruang kosong ini adalah nama lakuna. Tapi di dalam satu lakuna, apabila ada dua sel, dua kondrosit, ini nama khususnya adalah sel nest. Oke. Kalau ditanyakan, nama khusus lapisan yang ditunjuk adalah lapisan apa, Dek? Chondrogenic layer. Chondrogenic layer. Chondrogenic layer itu yang ada ininya, ada selnya, kondroblasnya. Kondroblas yang pipi-pipi. Tapi kalau yang ini adalah jaringan ikat padat tidak teratur, boleh dijawab fibrous layer atau lapisan fibrous. Atau kalau nanti nggak jelas, ini di tengah-tengah dok antara kondrogenik dan juga fibrous, boleh langsung nama lengkapnya perikondrium. Oke? Oke, sekarang kita akan membahas bahan antar sel atau yang dinamakan matriks tulang rawan. Bahan antar sel pada tulang rawan terdiri dari dua. Ada bahan antar sel yang amorf, tidak berbentuk, dan bahan antar sel yang berbentuk. Diingat-ingat kalau bentuk yang berbentuk itu bisa tiga. Bisa sabut, kolagen, elastis, retikuler. Tetapi untuk tulang rawan, yang matriks yang berbentuknya itu hanya kolagen dan elastis saja. Oke? Dan bahan antar sel lainnya itu bahan antar sel yang amorf. Bahan antar sel amorf itu contohnya adalah bahan antar sel organik proteoglikan. Bisa juga ada glikoproteoglikan, bisa. Tapi ini paling banyak proteoglikan yang amorfnya. Contohnya, kalau proteoglikan itu bisa terdiri dari kondroitin sulfat, kemudian sedikit keratin sulfat, dan asam hyaluronat. Banyaknya kandungan proteoglikan, yaitu bahan antar sel amorf di dalam matriks tulang rawan, itu paling banyak di sekitar lakuna, di sekitar ruangan kosong tersebut. Karena banyak proteoglikan, terutama kondroitin sulfat ini bersifat basofilik. Jadi kalau dengan pewarnaan He, hematosilin eusin, akan terwarnai menjadi kebiruan. Jadi sekitar lakuna itu
yang membentuk ruang itu, ruang kosong, akan terlihat lebih biru daripada sekitarnya. Dan kapsul perikondrium mengandung lebih banyak kondroitin sulfat, sehingga perikondriumnya, silakan dilihat, perikondriumnya terlihat lebih kebiruan. Kemudian di daerah sekitar lakuna seolah-olah ada bungkusnya. Nah, bungkusnya ini kenapa kok ada sedikit warna biru-biru? Karena banyak mengandung kondroitin sulfat atau proteoglikan. Bisa dipahami ya? Bahan antar sel yang amorf kalau dicat atau diberi pewarnaan toluidin blue itu bersifat metakromasi, memancarkan cahaya. Kemudian kalau diberi warna periodik acid shift itu bersifat positif karena mengandung apa? Bahan antar sel amorfnya itu banyak mengandung karbohidrat. Oke, untuk perikondrium tadi ini sudah ya, ada 2 lapisan. Lapisan paling luar fibrus, lapisan di dalam fibrus itu lapisan kondrogenik. Boleh Anda sebut fibrous layer, kondrogenik layer boleh. Ini tadi ciri-cirinya, jaringan ikat padat tidak teratur untuk fibrus, sedangkan kondrogenik itu banyak mengandung sel kondroblas. Perlu diingat pada tulang rawan tidak ada pembuluh darahnya. Kalau tidak ada pembuluh darah berarti boleh dibilang avaskuler. A itu kan tanpa vaskuler, tanpa pembuluh darah, tidak punya pembuluh darah. Jadi bagaimana dok untuk sel-selnya mendapatkan nutrisi dari mana? Padahal darah itu yang membawa nutrisi, ya kan? Nah, nutrisinya itu diambil secara difusi dari kapiler-kapiler yang ada di pembungkus tulang rawan. Nutrisinya diambil dari kapiler-kapiler yang ada di perikondrium. Oke, bisa dilihat dengan jelas ya. Semua pada lapangan pandang ini adalah tulang rawan. Kalau ditunjuk pada bagian ini sabut-sabut, jaringan ikat padat tidak teratur, berarti ini lapisan fibrus. Lapisan di dalamnya kalau sudah ada selnya, tetapi pipih di tepi itu adalah sel fibroblast, berarti lapisan kondrogenik layer. Dari sini ada pertanyaan. Belum ada, Dok. Pertumbuhan tulang rawan. Pertumbuhan tulang rawan itu ada 3. Di sini disebutkan ada 3. Pertama, interstitial atau endogenus. Kedua, cara aposisi eksogenus. Dan yang ketiga, retrogresi. Untuk yang ketiga, ini sebenarnya bukan kemajuan, bukan pertumbuhan, tapi kemunduran, retrogresi. Cara pertama, interstitial, itu berhubungan dengan sel kondrosit. Nah, kondrosit tadi kan di bagian tengah-tengah tulang rawan ya. Letaknya di bagian tengah umumnya. Cara interstitial atau endogenus dipengaruhi oleh sel kondrosit. Setiap kondrosit yang ada di dalam lakuna itu dapat memproduksi matriks tulang rawan. Matriks tulang rawan tadi kan ada 2, bisa sabut, juga bisa bahan antar sel yang amorf. Ya. Untuk kondrosit itu juga bisa memproduksi yang sabut, juga bisa memproduksi yang amorf, bahan antar sel amorf. Kalau kondrosit itu lama-kelamaan bermitosis, banyak bermitosis, berarti kan jumlahnya tambah banyak. Bisa dibayangkan kalau jumlahnya tambah banyak, bahan antar sel yang dihasilkan juga banyak. Berarti tulangnya juga bisa bertambah lebar.
Kemudian pertumbuhan yang kedua dengan cara aposisi. Aposisi itu di tepi-tepi atau eksogenus. Nah, kalau di tepi-tepi itu berarti pertumbuhannya dipengaruhi oleh sel kondroblas. Oke. Kondroblas akan berdiferensiasi menjadi kondrosit. Jadi kalau semakin banyak yang berdiferensiasi menjadi kondrosit, bisa dibayangkan lapisan di pojok-pojok atau lapisan di pinggir-pinggir atau di tepi tulang rawan itu juga akan semakin banyak. Pertumbuhan yang ketiga itu adalah retrogresi atau kemunduran. Akibat apa? Kalau kemunduran ini biasanya diakibatkan karena penuaan. Ya, proses penuaan. Proteoglikan yang merupakan bahan antarsel almov itu kadarnya atau jumlahnya akan menurun karena sudah tua. Produksi oleh kondrositnya, bahan antarsel oleh kondrositnya menurun. Nah, kalau proteoglikan yang mempengaruhi sifat basofilik tadi itu jumlahnya turun, berarti sifat basofiliknya juga akan turun. Kelama-kelamaan kalau semakin tua terjadi proses kalsifikasi. Penambahan zat-zat anorganik seperti kalsium fosfat, kalsium kalsiilat, seperti itu. Akibatnya kalau sampai di matriks tulang rawan itu terjadi kalsifikasi, bisa dibayangkan akan terjadi gangguan metabolisme atau pengangkutan nutrien secara difusi dari tepi ke kondrosit. Sehingga lama-kelamaan kondrositnya itu bisa mati. Kalau kondrosit mati, bisa diresorpsi, jaringan tulang rawannya itu menjadi keras, namun bersifat rapuh. Jadi tidak elastis lagi ya. Oke, saya selanjutkan dengan jenis atau macam jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan, jenisnya itu dibagi menjadi 3. Berdasarkan apa? Berdasarkan bahan antarselnya atau bahan antarsel yang menyusunnya. Yaitu 1, jaringan tulang rawan hialin, 2, jaringan tulang rawan elastis, yang ketiga jaringan tulang rawan fibrus. Jaringan tulang rawan hialin seperti jaringan tulang rawan secara umum itu mempunyai bahan antarsel berbentuk dan bahan antarsel yang amorf. Bahan antarsel berbentuk pada tulang rawan hialin itu banyak mengandung kolagen. Kolagennya itu halus. Kolagennya itu halus pada tulang rawan hialin dan mempunyai indeks bias yang sama dengan bahan antarsel yang amorf. Sehingga dengan pewarnaan hemoksilin eosin, matriks tulang rawan pada tulang rawan hialin itu tampak homogen. Ini yang saya maksudkan adalah matriks tulang rawan yang sabut kolagen halus berbentuk dan bahan antarsel yang amorfnya itu indeks biasnya sama, sehingga pada pewarnaan terlihat matriks tulang rawannya itu homogen, ya rata begini. Oke. Sekarang saya bandingkan dengan gambar sebelumnya. Oke, bisa dilihat ya. Matriks tulang rawan pada gambar ini rata atau tidak? Ini tidak rata, tidak homogen. Jadi masih kelihatan ada sabut-sabutnya ya. Sedangkan kalau yang hialin itu rata seperti ini. Karena BAS berbentuk dan bahan antarsel amorfnya itu indeks biasnya sama sehingga terlihat homogen. Jadi kalau ditanyakan jaringan apa ini? Adalah jaringan tulang rawan hialin.
Sekarang jaringan tulang rawan kedua yaitu jaringan tulang rawan elastis. Sesuai namanya, bahan antar sel berbentuknya itu paling banyak atau dominan itu adalah sabut elastis. Sabut kolagen ada, Dok, ada. Tetapi yang paling banyak itu elastis dengan sabut dengan arah yang tidak beraturan. Contoh tulang rawan elastis itu pada daun telinga, kemudian juga pada epiglotis. Itu adalah tulang rawan elastis. Nah, sekarang ini bukan dengan pewarnaan HE ya. Bukan, ini pewarnaan khusus dengan sabut elastis, pewarnaan sabut elastis. Bisa dilihat, kelihatan ya pada bahan antar sel yang sabut, kelihatan sabut-sabutnya. Nah, kalau ditanyakan ini jaringan apa? Ini adalah jaringan tulang rawan elastis. Jaringan tulang rawan yang ketiga adalah jaringan tulang rawan fibrus. Bisa juga disebut jaringan tulang rawan bersabut. Di dalam jaringan tulang rawan fibrus, matriks jaringan tulang rawan ini terdiri dari bahan antar sel dengan sabut kolagen yang besar-besar, dengan jumlah yang banyak, dan tersusun rapat sejajar. Oke. Bedanya dengan jaringan tulang rawan sebelumnya, pada jaringan tulang rawan fibrus, kondrositnya itu tampak pipi. Mengapa pipi? Karena terjepit di antara sabut-sabut kolagen yang besar tadi. Oke. Kemudian ciri yang kedua yang membedakan dengan kedua jaringan tulang rawan sebelumnya, pada jaringan tulang rawan fibrus, sel nes itu tidak tampak. Ciri yang ketiga, tidak mempunyai perikondrium. Jadi selubung tulang rawan fibrus tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Umumnya jaringan tulang rawan fibrus ini langsung berhubungan dengan jaringan lainnya, seperti jaringan ikat padat yang lain atau jaringan ikat yang lainnya. Jadi berhubungan dengan itu. Jadi nggak perlu adanya selubung. Contohnya pada diskus intervertebralis. Tahu ya, diskus intervertebralis atau bantalan pada antara vertebrae, tulang belakang, bantalannya. Nah, ini pada diskus intervertebralis bisa dilihat. Diskus intervertebralis itu kan bentuknya agak oval begitu ya, dan agak bulat begitu. Lah, ini menyesuaikan dengan bentukannya. Jadi kelihatan sabut-sabut kolagen ini yang bentuknya ini saling berhubungan sejajar. Kemudian fibrosit, mohon maaf, kondrositnya kelihatan pipi. Tidak terlihat adanya sel nes. Kalau ini adalah gambaran jaringan dari tulang rawan fibrus. Oke, sekarang ini Anda bisa sedikit saya gabungkan ke 3 jaringan tulang rawan. 040 bisa dilihat, ini ciri-ciri dari kartilago atau tulang rawan hialin dengan matriks antar sel, matriks jaringan matriks tulang rawannya itu homogen dengan pewarnaan HE semua ya ini ya. Kemudian nomor 037 ini adalah tulang rawan elastis, walaupun tidak terlihat jelas sabut-sabut elastisnya, tapi silakan dilihat pada bahan antar selnya, itu masih tidak terlihat homogen, ada yang terang, ada yang tidak. Ya. 017 yang paling bawah, nah bisa dilihat tanpa sel nes. Kemudian ini ada sabut kolagen, sabut-sabut yang tebal dengan arah yang sejajar. Tulang rawan ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke jaringan tulang.
Untuk jaringan tulang, ini hampir sama seperti tulang rawan. Secara umum terdiri dari dua, yaitu sel dan juga bahan antar sel atau matriksnya. Untuk sel pada jaringan tulang itu ada 3 jenis sel, osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Osteoblast dan osteosit berasal dari sel mesenkim. Ya, jadi ada sel mesenkim yang berdiferensi menjadi osteoblast. Kemudian osteoblast kalau tertutup atau tertimbun dengan matriks tulang akan menjadi osteosit yang terdapat di dalam laguna. Sedangkan osteoklas adalah fusi atau penggabungan dari monosit. Osteoblast. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, osteoblast ini berasal dari sel mesenkim. Pada tulang itu bisa dibagi menjadi tulang muda, dalam artian belum terjadi kalsifikasi dengan baik, masih muda, dan tulang dewasa. Kapan adanya tulang muda? Tulang muda itu terbentuk ya ketika seandainya ada orang yang mengalami kecelakaan, tulangnya bermasalah, retak ataupun patah. Nah, proses pembentukan atau proses penyembuhan tulang tersebut itu akan membentuk tulang muda dulu, baru menjadi tulang dewasa. Di dalam tulang muda itu akan terbentuk tonjolan-tonjolan yang dinamakan trabekula. Osteoblast itu adanya atau tempatnya itu berderet-deret, cuma satu lapis tapi berderet di permukaan trabekula tulang muda. Ciri dari osteoblast itu berbentuk kubus atau kuboid, sampai bisa juga piramida. Intinya besar, anak intinya jelas, sitoplasma bersifat basofil. Osteoblast itu punya juluran sitoplasma. Jadi antara osteoblast satu dengan osteoblast yang lain bisa berinteraksi karena ada tonjolan sitoplasma dan saling berdekatan. Fungsi dari osteoblast itu adalah membentuk matriks tulang, membentuk bahan antar sel tulang yang organik. Yang organik itu tadi seperti proteoglikan, itu organik. Selain menghasilkan bahan antar sel yang organik, itu juga menghasilkan enzim alkalin fosfatase. Oke, enzim alkalin fosfatase ini berfungsi untuk terjadinya kalsifikasi atau pengerasan tulang. Enzim alkalin fosfatase dibentuk oleh apa? Oleh osteoblast. Silakan dilihat, ini contoh dari jaringan tulang muda. Ya, perlu diingat ya, tulang muda itu adanya pada saat penyembuhan. Jadi proses penyembuhan sebelum menjadi tulang dewasa. Nah, kalau tulang muda itu bentuknya seperti ada tonjolan-tonjolan seperti ini. Nah, tonjolan-tonjolan ini namanya adalah trabekula. Trabekula bisa dilihat kalau di luar trabekula berderet-deret, ditanyakan sel apa ini? Ini berarti sel osteoblast yang melekat pada permukaan trabekula tulang muda. Menempel di mana? Menempel di trabekula tulang muda. Oke, saya lanjut. Sel yang kedua, osteosit. Osteosit itu adalah osteoblast yang sudah terpendam di dalam matriks. Nah, osteoblast tadi kan di tepi-tepi ya. Tetapi kalau osteoblast itu sudah menghasilkan bahan antar sel yang banyak, lama-kelamaan itu osteoblast akan terpendam di dalam matriksnya.
Kalau sampai sudah terpendam, tertutupi oleh lakuna, itu sudah namanya berubah, bukan osteoblas lagi, tapi osteosit. Sitoplasma osteosit basofilik, banyak mengandung glikogen sebagai cadangan makanan. Osteosit terletak di dalam lakuna, ruang kosong, dan osteosit itu sebelumnya kan punya awalnya kan osteoblas, itu juga punya tonjolan atau juluran sitoplasma. Tetapi ketika terpendam di dalam jaringan tulang rawan, nanti sitoplasmanya itu bisa kembali atau masuk ke dalam saluran-saluran kecil. Saluran-saluran kecil ini yang tempatnya penjuluran sitoplasma namanya kanalikuli. Inti dari osteosit gelap. Oke. Sel yang saya tunjuk berada di dalam lakuna adalah sel osteosit. Pada jaringan apa? Jaringan tulang muda. Kalau ditanya bentukan ini namanya apa? Trabekula. Kalau yang ditunjukin di luar, sel apa yang ditunjuk? Sel yang berada di permukaan trabekula tulang muda adalah sel osteoblas. Ada pertanyaan? Sel yang ketiga adalah osteoklas. Osteoklas adalah fungsi atau penggabungan dari monosit. Nah, jadi ada monosit, satu monosit dengan monosit lainnya bergabung. Bisa dibayangkan kalau satu monosit yang ukurannya besar bergabung, misalnya ada 10 monosit, berarti di dalam osteoklas itu ada banyak inti sel. Makanya itu osteoklas disebut sel yang ukurannya giant atau ukurannya besar dan terdiri dari dan ada lebih dari satu inti sel. Di dalam osteoklas terdapat bui. Bui itu adalah vakula tempatnya untuk fagositosis benda asing. Selain itu di dalam osteoklas juga banyak mengandung lisosum. Lisosum ini akan menghasilkan suatu enzim yang berfungsi untuk demineralisasi matriks. Jadi menghancurkan matriks. Paham? Jadi di lisosum itu kan ada enzim. Enzimnya itu bisa menghancurkan matriks. Duduk matriksnya atau bahan antarselnya kok dihancurkan? Nah, berarti osteoklas itu berfungsi untuk remodeling dari tulang. Jadi ada beberapa, misalnya tulangnya itu mengalami perbanyakan. Tapi kalau sudah, kadangkala osteoklas ini mengeluarkan enzimnya untuk menurunkan jumlah mineral atau merusak dari matriks tulang. Sehingga kadangkala osteoklas ini berada di luar trabekula tulang muda, tetapi menempati suatu lekukan-lekukan khusus yang dinamakan lakuna dari Hausip. Lakuna dari Hausip ini bentukannya itu seperti ini. Jadi kalau dinamakan lakuna dari Hausip, seperti bentukan sip. Apa sip itu? Kapal. Nah, jadi seperti kapal begini di luar trabekula. Sebenarnya ini tidak ada kapal, tidak ada tempatnya, tetapi yang namanya giant ini, osteoklas ini, kelamaan kan bisa menghancurkan matriks. Nah, kalau dia nempel di sini, kemudian matriks tulangnya itu dihancurkan, lama-lama dihancurkan, berarti kan ada legokan. Nah, kalau ditanyakan nama khusus tempat dari sel ini apa, adalah lakuna dari Hausip. Berarti sel ini adalah sel apa? Sel besar dengan inti yang banyak ada di permukaan trabekula tulang adalah osteoklas. Oke, silakan dijawab. Nomor 2 adalah sel
Osteoblast. Berada di Luar. Di Di nempel trabekula. Luar trabekula. permukaan trabekula tulang muda. Nomor 3 yang ditunjuk adalah ruang Nomor 3 ditunjuk adalah ruang Lakuna, dokter. Lakuna, Dok. yang di dalamnya terdapat sel. Osteosit. Osteosit. Nomor 1 adalah bentukan bentukan sel Osteoklas. berada di dalam legokan yang dinamakan Laguna Lakuna dari dari Hausit. Ini saya lanjut ke matriks tulang. Nah, tadi kan sudah disebutkan ada matriks tulang yang amorf, itu yang bersifat organik dan anorganik. Ya. Matriks tulang yang amorf itu ada yang organik dan anorganik. Yang organik itu hanya 35%, sedangkan yang anorganik 65%. Contoh dari unsur organik itu seperti tadi, glikoprotein, glikosaminoglika, itu yang organik. Sedangkan yang anorganik seperti kalsium fosfat, kalsium karbonat, itu anorganik. Oke. Kondroisin sulfat ini termasuk yang proteoglikan, berarti yang organik. Oke. Tadi sudah saya jelaskan sepintas mengenai jaringan tulang yang dibagi menjadi jaringan tulang muda dan jaringan tulang dewasa. Kita akan membahas itu sekarang. Jaringan tulang yang pertama, jaringan tulang muda atau disebut juga dengan woven bone, atau disebut immature bone, atau disebut dengan jaringan tulang bersabut kasar. Oke. Kapan terbentuknya tulang muda? Ketika terjadi awal pembentukan tulang atau proses penyembuhan tulang. Pada tulang muda, mungkin pada waktu Anda SMA sudah dijelaskan atau Anda melihat di mikroskop, ada bentukan melingkar-melingkar seperti layaknya lingkaran di kayu, ya. Kalau ada kayu itu biasanya ada lingkaran-lingkaran yang menunjukkan umur kayu. Kalau di tulang itu juga ada bentukan melingkar-melingkar, di tengah-tengahnya ada lubang. Itu namakan sistem Havers. Kalau pada tulang muda itu sistem Havers-nya belum terbentuk. Oke. Periosteum itu adalah selubung atau pembungkus dari tulang. Tadi kan perikondrium ya, pembungkus tulang atau kapsul tulang rawan. Tapi kalau pembungkus atau kapsul tulang itu periosteum. Sama, mempunyai 2 lapisan, fibrous layer dan osteogenic layer. Kalau tulang rawan tadi chondrogenic layer, tetapi kalau periosteum itu osteogenic layer, disesuaikan namanya, osteum, tulang. Pada tulang muda, osteoblast tersusun di permukaan trabekula. Osteosit terbenam di dalam matris, osteoklas di dalam laguna dari Hausit. Ya, tadi. Yang atas, tadi Anda sudah bisa menyebutkan adalah osteoblast. Yang paling bawah kanan, osteosit di dalam laguna. Kalau dinamakan bentukan apa? Trabekula, tulang muda. Kalau sel-sel di luar trabekula itu adalah jaringan mesenkim atau sel mesenkim. Untuk jaringan tulang dewasa, kalau Anda pernah beli misalnya sumsum dari tulang ya, tulang sapi atau apa itu kan ada sumsumnya ya. Ini tulang panjang. Bisa dibayangkan ya, misalnya femurnya sapi atau femurnya dari
unggas, mungkin Anda lihat ya, di dalam tulang itu kan ada rongga-rongga kosong seperti ini. Ya, ada rongga-rongga kosong. Kemudian di tengah-tengahnya biasanya di tulang panjang itu ada sumsum tulangnya. Berarti di tengah-tengah ini seharusnya ada lekukannya. Tempat sumsum tulang. Untuk tulang dewasa bisa dinamakan jaringan tulang bersabut halus atau jaringan tulang lamelar atau mature bone. Kenapa dinamakan jaringan tulang lameler? Ya. Lameler. Terdiri atas lamel-lamel. Lamel-lamel itu lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan apa? Nanti ada beberapa lapisan bisa dilihat di mikroskop. Jadi nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau gini dok, kelihatan lamel-lamelnya, kelihatan lapisan-lapisannya tidak. Tetapi nanti kelihatan lamel-lamelnya atau lapisan-lapisannya di mikroskop. Ada 4 jenis lamel pada jaringan tulang dewasa. 1. Lamel Harvest. Lamel Harvest itu berarti lamel-lamel atau lapisan-lapisan yang mengelilingi saluran Harvest, yang melingkari saluran Harvest. Yang kedua, ini mana kedua? Lamel interstitial. Kalau interstitial itu berarti di antara lamel Harvest, terselip di antara lamel-lamel Harvest, atau lamel interstitial ini adalah lamel Harvest yang sudah rusak. Lamel yang ketiga, outer circumferential lamel. Outer circumferential lamel bisa dinamakan outer general lamel. Outer circumferential lamel itu berada di pinggir tulang. Berada di pinggir tulang sejajar dengan periosteum. Periosteum itu lapisan luar sini ya, periosteum. Periosteum lapisan luarnya, yang luar-luar. Nah, outer circumferential lamel itu sejajar dengan periosteum. Dengan endosteum, lapisan paling dalam tulang. Oke. Anda amati saja dulu. Kalau ada gambaran seperti yang tampak di monitor Anda, ada bentukan melingkar seperti ini, dan di tengahnya ada lumennya, ada salurannya. Ini adalah lamel-lamel Harvest. Atau dinamakan sistem Harvest. Ini kan banyak ya, sistem Harvest. Sedangkan lamel-lamel interstisial itu adalah lamel-lamel Harvest yang sudah rusak seperti ini, tidak ada, ini saluran Harvest atau lumen Harvest ya. Nah, yang interstisial itu yang di antara lamel-lamel Harvest atau Harvest yang sudah rusak. Sedangkan yang outer circumferential dan innernya itu di atas dan di dalam, nggak kelihatan di sini. Kalau saya tanya ruangan kecil-kecil yang kosong ini ruangan apa? Ini adalah laguna. Di dalam laguna ada osteosit. Bisa dipahami? Nah, kalau lumen yang ditanyakan adalah kanal Harvest. Ada lagi kanal Harvest, ini kan saluran. Saluran yang tegak lurus. Ini kan gini umumnya kanal Harvest. Ada saluran yang tegak lurus dengan kanal Harvest. Nah, saluran yang tegak lurus dengan kanal Harvest namanya adalah saluran Volkmann atau kanal Volkmann. Kanal Volkmann ini dibuat ada fungsinya untuk memberikan nutrisi, tempat pembuluh darah. Oke, kita bahas satu persatu sistem Harvest. Sistem Harvest terdiri dari 4 bentukan. Nah,
Ada saluran Havertz atau kanal Havertz yang berisi, namanya kanal, saluran, itu ada isinya. Isinya apa? Isinya jaringan ikat kendor dan juga pembuluh darah, serta persarafan nervus. Lamel-lamel Havertz, lamel-lamel, itu terdiri dari 5 sampai 20 lamel yang mengelilingi kanal Havertz. Lakuna itu adalah ruang kosong, bukan ruang kosong, tapi ruangan yang berisi osteosit. Berada di mana? Di sela-sela lamel Havertz. Kanalikuli adalah saluran. Kanalikuli adalah saluran halus yang menghubungkan antara lakuna satu dengan lakuna yang lain. Perlu diingat, kanalikuli ini adalah penonjolan dari sitoplasma. Jadi karena ada penonjolan sitoplasma, ada ruangan kosong nanti kanalikuli ini tadi. Menghubungkan antara lakuna satu dengan lakuna yang lain, atau menghubungkan lakuna dengan sistem saluran Havertz, dan menghubungkan antara lakuna dengan permukaan tulang. Kanal Volkmann untuk pemberian nutrien bagi sel-sel tulang. Jadi berjalan tegak lurus dengan kanal Havertz, mengandung pembuluh darah, tidak dilingkupi dengan lamel-lamel. Jadi kanal Volkmann itu nggak punya lamel. Oke. Pada gambar ini kelihatan ya, ini adalah kanal Havertz. Dengan adanya lamel-lamel bisa terdiri dari 5 sampai 20 lamel yang melingkar ini. Ruangan ini adalah, atau sel ini adalah sel osteosit. Nah, lamel-lamel di antara lamel Havertz ini adalah lamel interstitial. Bisa dilihat antara satu lakuna itu seperti ada garis-garis memanjang. Garis-garis halus memanjang. Garis-garis halus memanjang. Garis-garis halus memanjang ini antara lakuna dengan lakuna yang lain, atau antara lakuna dengan kanal Havertz. Nah, garis-garis ini namanya adalah kanalikuli. Kalau pada gambar sebelah kanan, kanalikulinya tidak tampak jelas, hanya kelihatan sistem Havertz-nya saja, sama lakuna. Ini lamel-lamel Havertz terlihat jelas, kanalikuli tidak terlalu jelas. Nah, kalau digambar dengan jelas, kanalikuli itu seperti ini. Nah, seperti dinding yang retak. Ya, ada bentukan yang menghubungkan lakuna dengan lakuna yang satu, lakuna dengan kanal Havertz. Nah, tempatnya ini kanalikuli ini tempatnya apa sih? Tempatnya penjuluran sitoplasma dari osteosit. Sehingga antara osteosit satu dengan osteosit yang lain bisa berhubungan, masih ada kontak. Nah, kalau ini kelihatan jelas ya kanalikulinya, sabut-sabut halusnya. Sebenarnya bukan sabut, tapi lubang-lubang atau saluran halus. Yang ditunjuk itu adalah saluran Volkmann. Kalau yang ini, yang seperti mata, ini adalah kanal Havertz atau saluran Havertz, ini Havertz juga. Yang Volkmann itu yang ini. Nah, jadi yang Volkmann itu yang panjang ke bawah, ini adalah kanal Havertz-nya. Yang Volkmann ini yang menghubungkan Volkmann. Jadi kadang-kadang dengan pemotongan tertentu juga belum tentu terlihat Volkmann-nya. Kadang-kadang terlihat, kadang-kadang tidak, tergantung pada pemotongan dari sediaan. Periosteum. Periosteum itu selubung tulang, terdiri dari 2 lapisan, fibros dan osteogenik. Ini sudah paham ya?
endosteum itu lapisan di dalam tulang. Ini periosteum lapisan luar. Lapisan endosteum itu berupa jaringan ikat tipis yang melingkupi ruang sumsum. Jadi di tengah-tengah. Jadi sebelum masuk ke sumsum itu ada lapisan jaringan ikat tipis. Namanya endosteum. Mempunyai kemampuan osteogenik dan hemopoietik, pembentukan sel darah merah dan pembentukan merubah osteoblas menjadi osteosit. Ada pertanyaan mengenai tulang dan dua macam tulang, yaitu tulang muda dan tulang dewasa. Kalau tidak, saya lanjutkan dengan proses pembentukan, proses osifikasi, pembentukan tulang. Osifikasi ada dua, primer dan sekunder. Oke, osifikasi pembentukan tulang itu ada dua, primer dan sekunder. Osifikasi primer dinamakan juga osifikasi membranosa atau osifikasi langsung. Osifikasi primer terjadi pada tulang pipi, sedangkan osifikasi sekunder terjadi pada tulang panjang. Pada tulang pipi yang terjadi osifikasi primer, bagaimana prosesnya? Tulang itu kan berasal dari mesenkimal. Jadi dari membran mesenkimal, lama-kelamaan kalau akan terjadi osifikasi, akan vaskularisasi akan meningkat. Membrannya menjadi sangat vaskuler. Banyak pembentukan kapiler-kapiler baru. Sel-sel mesenkim akan berubah berdiferensiasi menjadi osteoblas. Osteoblas akan menghasilkan matriks tulang sehingga nanti tulangnya akan terbentuk. Kenapa? Karena osteoblasnya bertambah, matriks tulangnya juga akan bertambah. Itu adalah pembentukan atau proses osifikasi primer atau osifikasi langsung pada tulang pipi. Ini adalah gambaran pada osifikasi membranosa atau osifikasi primer. Jadi langsung ya, ada sel mesenkim yang vaskularisasinya meningkat, ada banyak kapiler di sini, lama-kelamaan akan membentuk berdiferensiasi sel mesenkim menjadi sel osteoblas. Osteoblas akan menghasilkan matriks, ini matriksnya bertambah banyak. Kemudian osteoblas akan terpendam menjadi osteosit. Terpendam dari mana? Terpendam ke matriks tulang yang terbentuk. Lama-kelamaan osteoblas tambah banyak, osteosit tambah banyak, matriks tulangnya tambah banyak. Gampang ya, kalau yang osifikasi membranosa, osifikasi primer. Ini penjelasannya. Ada pertanyaan? Ada istilah. Nih. Pada tulang muda, itu kan proses berjalan menjadi tulang dewasa. Matriks tulang yang belum mengalami pengapuran atau belum mengalami kalsifikasi, itu dinamakan osteoid. Matriks tulang yang belum mengalami pengapuran, itu dinamakan osteoid. Osteoblas selain menghasilkan matriks juga menghasilkan enzim alkalin fosfatase. Nah, enzim alkalin fosfatase ini yang berperan di dalam kalsifikasi atau pengapuran. Ini proses osifikasi primer. Jadi di luar ini adalah sel-sel mesenkim, kelama-kelamaan akan menjadi berdiferensiasi osteoblas, lama-lama menjadi tulang muda.
pada tulang pipi. Ini prosesnya. Oke. Ini tadi dua cara osifikasi pembentukan tulang, yaitu intramembranosa atau osifikasi primer. Osifikasi primer itu yang sebelah kiri ya, sudah Anda pahami, gampang. Sekarang yang osifikasi sekunder. Osifikasi sekunder ini gambarannya lebih kompleks, silakan dilihat ya. Osifikasi sekunder disebut juga osifikasi endokondrial. Osifikasi endokondrial ini pada pembentukan tulang panjang. Nah, pembentukan tulang panjang ini tulang panjang yang sudah terbentuk yang saya tunjuk ini. Awal mulanya pembentukan tulang panjang itu perlu membutuhkan model terlebih dahulu. Modelnya apa? Modelnya yang saya tunjuk ini. Modelnya awalnya ini adalah kartilago atau tulang rawan hialin. Jadi dibutuhkan dulu tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin lama-kelamaan bagian tepi-tepinya atau bagian lehernya, perikondriumnya, itu vaskulirisasinya banyak. Lama-lamaan akan berubah. Silakan dilihat ya bagian tengahnya ini. Tiba-tiba ada yang masuk, pembuluh darah masuk, kelama-kelamaan menjadi celah-celah lubang-lubang kosong. Lubang-lubang kosong atau trabekula, yaitu tulang muda. Lama-kelamaan tambah panjang karena terbentuk banyak osteoblas dan terbentuk banyak osteosit, dan di tengah-tengah ada lubang kosong tempat sumsum tulang. Ini gambaran sepintas, tapi prosesnya bagaimana? Prosesnya akan kita pelajari sekarang. Untuk osifikasi sekunder atau endokondral dinamakan juga osifikasi intrakartilago karena membutuhkan model awal yaitu kartilago hialin. Dinamakan juga osifikasi tidak langsung. Menurut lokasinya dibedakan menjadi dua, osifikasi pada daerah diafisis dan osifikasi daerah epifisis. Kalau Anda lupa, pada tulang panjang itu ada dua daerah. Daerah tengah yang saya lingkari itu adalah daerah diafisis. Daerah epifisis yaitu pangkal-pangkalnya. Ini epifisis, ini epifisis. Bisa dipahami? Pada proses osifikasi endokondrial, yaitu pada daerah diafisis pada tengah-tengahnya, itu awalnya perikondrial bone collar, yaitu leher dari model jaringan tulang rawan, itu akan terbentuk manset atau lapisan yang mengitari bagian diafisisnya pada tulang rawan hialin. Lama-kelamaan perikondrium tersebut akan mengalami proses osifikasi perikondral. Jadi daerah luarnya dulu, perinya dulu. Di membran perikondrium terjadi osifikasi primer. Jadi ada osifikasi primer juga awalnya. Awalnya kan dari primer, perikondrium menjadi vaskularisasinya meningkat, lebih vaskuler. Terbentuk sel osteogenik yang dapat berdiferensiasi menjadi osteoblas. Dari osteoblas menghasilkan apa? Menghasilkan enzim, menghasilkan matriks. Nanti osteoblas akan terpendam di dalam matriksnya menjadi osteosit. Begitu terus sampai terbentuk osifikasi primer pada daerah diafisis. Tulang rawan berubah menjadi tulang. Perubahan tulang rawan ketika sudah menjadi osteoblas, dilanjutkan menjadi osteosit. Osteositnya ini akan membesar.
Membesar dalam artian hipertrofi. Kenapa? Karena di dalamnya sitoplasmanya tambah banyak, matriks tulangnya tambah banyak, terjadi pengapuran. Kondrosit, kalau sudah terjadi daerah sekitar kondrosit, terjadi pengapuran, tulang-tulang rawan yang ada di sekitarnya itu akan hancur menjadi lubang-lubang kosong di sekitar tulang rawan tersebut. Nah, tulang-tulang rawan hialin yang hancur tersebut dinamakan ruang sumsum primer. Ada istilah periostal bud. Periostal bud itu adalah kuncup. Kuncup itu seperti ini. Sebentar. Nah, kuncupnya, awal mulanya. Kuncup yang berisi pembuluh darah yang masuk dan sel osteogenik yang berasal dari periosteum. Sel osteoblas akan membentuk jaringan tulang muda, menggantikan sisa-sisa tulang rawan hialin yang hancur. Semakin lama akan semakin meluas jaringan tulang mudanya, membentuk periostal bone collar dan menempel pada bagian tengah dari jaringan tulang muda. Terbentuknya suatu rongga dalam tulang muda tersebut dinamakan ruang sumsum sekunder. Bisa dilihat di sini, ini adalah ruang sumsumnya yang menggantikan kartilago hialin pada osifikasi primer pada daerah diafisis. Kalau yang atas, ini epifisis, yang tengah diafisis. Periostal bone collar, peri itu di tepi, bone, tulang, collar itu kerah ya. Jadi di sini, ini yang dinamakan periostal bone collar. Periosteumnya itu menebal, akan membentuk bud atau kuncup. Proses osifikasi sekunder pada epifisis. Kalau osifikasi sekunder pada epifisis itu pada pangkal tulang panjang, tidak terbentuk periostal bone collar, prosesnya berjalan radier dari tengah keluar. Antara epifisis dan diafisis, itu ada daerah yang dinamakan epiphyseal disc. Epiphyseal disc adalah daerah di antara epifisis dan diafisis. Pada epiphyseal disc itu ada 7 zona. Nanti kalau histologi preparatnya, Anda akan melihat beberapa zona. Oke. Ada 7 zona, sebentar. Nah, ini ya, bagian bawah ini diafisis, bagian atas ini adalah epifisis. Yang tengah-tengah adalah epiphyseal disc-nya, adalah antara epifisis dan diafisis. Pada epiphyseal disc itu ada 7 zona yang harus Anda hafalkan. Oke. Kalau diperbesar, gambarnya seperti ini. Zona-zona ini karena kelihatan sel-selnya itu ada perubahan. Mulai dari selnya yang pipih, kemudian memanjang, kemudian selnya membesar, selnya tiba-tiba rusak. Nah, itu adalah zona-zona yang perlu Anda hafalkan nantinya.
Oke. Nggak bisa keluar ya. Kita belajar zona yang pertama. Zona yang pertama ini yang paling dekat dengan epifisis. Saya ulangi, zona yang pertama yang paling dekat dengan epifisis adalah zona resting atau istirahat. Pada zona resting, itu jaringannya itu masih berupa jaringan tulang rawan hialin, tetapi tidak aktif. Zona yang kedua di bawah dari zona resting adalah zona proliferasi. Zona proliferasi sesuai namanya, itu bukan lagi zona yang diam, tetapi zonanya aktif, sel-selnya aktif. Kondrosit atau sel tulang rawannya tadi yang inaktif, aktif membelah diri, berjajar-jajar, sesuai dengan sumbu panjang model tulang rawan. Selnya bentuknya pipi. Zona yang ketiga yaitu zona maturasi, kondrositnya gemuk-gemuk, kaya akan glikogen dan menghasilkan enzim alkalin fosfatase. Zona keempat, zona kalsifikasi. Kalau kalsifikasi berarti daerah ini sudah mengalami kalsifikasi, yaitu pengendapan bahan kapur di dalam matriksnya. Sehingga matriksnya tampak lebih gelap. Zona kelima yaitu retrogresi atau zona degenerasi, di mana kondrosit akan mati karena terpendam di dalam pengapuran. Kenapa kok mati? Karena kurang gizi, nggak ada nutrien. Kalau kondrosit sudah mati, akan diresorpsi, diserap, nanti sisa-sisanya yaitu lubang-lubang kosong. Masih ingat ya tadi lubang-lubang kosong tempat kondrosit mati itu adalah sumsum tulang primer. Retrogresi atau degenerasi. Zona keenam, zona osifikasi, di mana osteoblas itu akan memasuki sumsum ruang primer dan meletakkan dirinya tapi pula ada osteoblas. Zona resorpsi. Zona yang terakhir. Jaringan tulang muda terbentuknya itu semakin luas. Di tengah-tengah tulang muda akan terjadi resorpsi dan terbentuk sumsum ruang sumsum sekunder. Oh, mohon maaf ini ternyata ada tambahan, saya juga lupa. Proses osifikasi tadi kan osifikasi primer, sekunder. Ternyata ada osifikasi yang ketiga yaitu osifikasi dari Meckel. Terjadi osifikasi dari Meckel ini pada pembentukan korpus mandibula. Bagaimana cara pembentukannya? Proses osifikasi primer terlebih dahulu yang mengelilingi tulang rawan Meckel. Ada tulang rawan ini namanya tulang rawan Meckel. Tulang rawan Meckel kekurangan nutrisi dan tulang rawannya hancur, diganti menjadi tulang muda, kemudian tulang dewasa. Oke. Kalau ditunjuk zona-zona sel, ya. Kalau selnya, kondroblasnya ini besar-besar, gemuk-gemuk, itu berarti zona maturasi. Zona kalsifikasi. Sebelum gitu, saya akan menunjukkan Anda
bagian yang sebelah kiri yang saya tunjuk, bagian yang sebelah kiri, yang ini yang saya tunjuk, ini masih tulang rawan yang bagian epifisis. Kalau yang sebelah kanan, ini yang bagian diafisisnya. Nah, yang bagian tengah ini yang saya tunjuk adalah antara epifisis dan diafisis. Terdapat zona-zona. Zona-zona yang paling atas, yang ini, yang saya tunjuk adalah bagian resting, zona resting. Kemudian ada sel kondrosit yang berjajar-jajar mengalami proliferasi. Ini zona yang kedua, zona proliferasi. Kemudian zona yang ketiga, maturasi yang besar-besar. Kalau ditunjuk ini daerah yang mengalami endapan kalsium atau pengapuran, ini adalah zona kalsifikasi. Ini ya, yang mengalami pengapuran terlihat lebih basofilik. Zona osifikasi pada sekunder. Oke. Silakan dilihat yang ditunjuk sesuai jarum petunjuknya ya. Sel-selnya berjajar-jajar, kemudian selnya mengalami penggemukan, maturasi, kalsifikasi, ada pengendapan, retrogresi, kemunduran, zona osifikasi, pembentukan tulang muda, zona resorpsi yang kosong. Oke. Jadi nanti kalau praktikum minggu depan ya Anda harus tahu zona-zonanya ini namanya apa. Zona nomor 1 namanya apa? Zona resting. Resting. Nomor 2. Proliferasi. Nomor 4. Kalsifikasi. Nomor 5 ada sumsum tulang primer. Retrogresi. Nomor 6 ada trabekula tulang muda. Mohon maaf. Osifikasi. Nomor 6. Ini sudah Resorpsi. nomor 7. Ini nomornya sudah urut ini. Nomor 7. Resorpsi. Kalau yang nomor 6 tadi adalah osifikasi, pembentukan tulang muda atau trabekula tulang. Oke, materi kita sudah habis. Ada pertanyaan? Oh, sebentar. Mungkin pada buku Anda ada tambahan halaman 61, coba dilihat. Pada buku petunjuk Anda. Sebentar, saya ambil dulu. Ada tambahan pada halaman 61, buku ya, nggak kelihatan. Oke. Persendian, mungkin Anda bisa belajar lagi untuk persendian. Dulu itu kalau nggak salah di SMA IPA juga sudah dibahas ya. Berdasarkan pergerakannya ada persendian sinartrosis, ada diartrosis ya. Persendian dengan
pergerakan yang bebas, diartrosis, persendian dengan pergerakan yang terbatas, sinartrosis, itu nanti dibaca ya. Bagian mana saja yang sinartrosis, bagian mana saja yang diartrosis. Itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Dokter Prima minta izin. Dokter Siapa? Prima, Nggih. mohon izin. Monggo, Dok. Nggih. Untuk apa namanya, anak-anak, minggu depan ada kuis ya, Nggih. disiapkan. Jadi bahannya mulai pertama sampai kuliah hari ini. Jelas ya, suara saya bisa ditangkap ya. Bisa ditangkap, Dok. Bisa, Bisa dokter, terima kasih. Bisa dok, terima kasih. Disiapkan. Ya, matur nuwun Dokter Prima, sampun hanya itu aja. Nggih, Dok. Matur nuwun informasinya. Nggih, monggo ada pertanyaan, Dek. Dokter izin bertanya, Dok. Suaraku kedengaran ya? Silakan. Siapa Ini yang bertanya? Salsabila, Dokter. Ini Apa, Sal? prosesnya terjadinya di embrional semua ya, Dok? Sal, suara Anda tidak terdengar dengan jelas. Ini prosesnya terjadinya pas embrional semua ya, Dok? Terus apa? Pak sebelum lahir. Ya enggak tuh, Dek. Yang dari mana aja, Dok? Apanya dari mana aja? Yang setelah lahir. Setelah lahir. Setelah lahir itu ya sebenarnya untuk yang diafisis itu kan prosesnya ya. Mulai dari kita kelahiran sampai proses itu. Sebenarnya kalau yang tadi saya sebutkan untuk pembentukan tulang yang muda itu kan pada waktu Anda istilahnya terluka atau tulangnya patah, retak, itu kan juga bisa terjadi proses penyembuhan juga. Ya, kalau dari lahir memang ada di fetus itu memang prosesnya berjalan terus. Tapi kalau yang osifikasi yang diafisis, proses penambahan tulang, itu ya pada waktu Anda bertumbuh itu. Kan nggak mungkin anak kecil tiba-tiba tambah tinggi, tapi tulangnya juga tambah tinggi. Kan gitu. Ya, jadi bukan hanya embrional saja. Proses makhluk hidup itu juga kan bertambah tingginya, itu sesuai dengan pertambahan tinggi dari tinggi makhluk hidupnya. Sal, lah ada lagi, Sal? Sudah, Dokter. Terima kasih, Dokter. Oh, Dokter Eka, saya mau tanya, nanti jenengan ikut praktikum atau tidak, Dok? Insya Allah bisa. Oh, rencananya Jam uh-uh. 11 tah. Nggih, pukul 11, betul. Rencananya piye? Gini, Dok, sebenarnya kan jadwal untuk Banyuwangi itu pukul 10, tapi berhubung saya ada bentrok kuliah, jadi saya mundur 1 jam. Jadi seandainya jenengan ikut praktikum, berarti dimulai pukul 11. Tadi kemarin saya sudah izin tohawi juga. Monggo. Mau jam 10 ya, nggak apa-apa. Saya jam 11, Dok. Minta izin. Ya. Nggih. Kepada adik-adik juga mohon maaf ya, Dek, ya mundur 1 jam. Jadwalnya pukul 11 nanti praktikumnya. Sama ini, Dokter Tahawi piye? Baik, Dok. Nanti saya yang handle, Dok. Oh. Nggih. Ya. Jadi biar Monggo. kalau seandainya di break itu kan kasihan Dokter Tahawi juga, nanti ada jam 10, jam 11 nanti mahasiswa bingung. Jadi rencana saya handle sendiri nanti sebenarnya pukul 11. Jadi cuma ada 1 kelas. Atau gini aja.
Tergantung sih sama adik-adiknya, kalau mau kita jam 10 sama saya, Oh, nanti kalau monggo diteruskan jenengan. oh, nggih monggo. Adik-adik gimana, Dek, jam 10? Bareng Bu Eka ya? Monggo terserah. Halo, adik-adik mahasiswa. Masih didiskusikan sebentar, Dok. Oh ya, Jam 10 tidak apa-apa, Dok. jam 10 ya. Nggih. Jam 10 Dokter Eka. Nanti saya menyusul pukul 11. Nggih. Enggak apa-apa, sepakat. Kalau kamu takut sama saya ya enggak apa-apa, jam 11 sama Dokter Prima. Ya. Loh, enggak apa-apa, nanti daripada aku ngoceh keweden ilmu enggak diterima lah yo. Masa udah keweden, Dot? Enggak, Dok. Ya enggak tahu, buktinya wedi ambek aku. Padahal ya saya itu ya gini ini. Gak nyokotan loh padahal ya. Padahal kata mahasiswa galaan saya, Dok. Iya tah? Kalau skripsi, kalau saya yang nguji selalu bilang gitu. Takut sendiri saya. Ya gimana ditanya nggak tahu ya, Dok ya. Iya. Ya ujian maneh ngono ae kok. Oke. Sudah nggak apa-apa ya, Dek ya. Beneran jam 10 ya. Iya, Iya, Dok. Dok. Baik, Dok. Ada Ya wis. pertanyaan lagi? Saya, Dok, mohon izin bertanya, Dok. Silakan. Yang tadi kan Dokter Prima ada menampilkan gambar yang ini, Dok, yang ada kanal Harvest dan kanal Folkman. Di gambar itu kan ada kayak bintik-bintik putihnya, itu apa ya, Dok ya? Bentar saya share dulu ya. Biar Baik, yang Dokter. lain kelihatan juga. Mana, Dek? Itu, Dok, yang slide 32 tadi, Dok. Iya, yang itu, Dok. Kelewat Anda, tadi sudah saya sebutkan. Ruang-ruang yang isinya osteosit. Yang lakuna itu tadi, Dok. Oke. Oh. Kalau yang Harvest yang rusak, yang sudah rusak itu yang mananya, Dok? Sisanya ya. Sisa-sisa kanal. Oke. Sistem Harvest kan terdiri dari lamel-lamel ini, Dek ya, melingkar-melingkar ya, terbentuk dari 5 sampai 10. Lah ada lamel di sini juga. Tetapi nggak ada salurannya. Ya, ini yang interstisial. Jadi di antara lamel Harvest. Nanti kalau di mikroskop sebenarnya terlihat jelas, Dek. Di sini tidak terlalu. Ini kalau ini kelihatan, yang saya tunjuk kelihatan. Terlihat, Dok. Itu salah satu contoh. Oh ya. Baik, Dokter. Terima kasih, Dok. Oke. Kalau enggak saya yang tanya, ini kanal Folkman-nya di mana ya dari gambar ini? Kanal Folkman-nya ini saya annotate gitu, Dok. Dalam? Saya annotate atau bagaimana ya, Dok? Ada apa enggak? Ini terlihat atau tidak? Yo, ayo dianotit ae gak apa-apa. Buat yang lain juga ya, jangan India saja.
penjelasannya. Atau tidak? Izin menjawab tidak ada, dokter. Tidak ada. Iya ta? Yakin? Yakin, dokter. Kalau ini yang pojok ini apa, Dek? Ciri kanal Hoffman itu tidak ada lamel-lamelnya. Nah, ini nggak terlihat jelas ya, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau terlihat jelas, seperti ini, ya ini kan kanal Havertz ada lamel-lamelnya, ini kanal Havertz ada lamel-lamelnya, ini kalau saluran kecil ini baru Hoffman. Kanalikuli sudah tahu ya, barangkali lupa lagi. Ini dia, kanalikuli sudah tahu. Iya dok, sudah dok. Yang mana? Saluran yang menghubungkan dengan lakuna yang lain dok. Lakuna satu dengan yang lain, yang ini dok. Mana tadi? Coba ditunjukin dia. Yang berdiri-berdiri seperti ini ya dok. Berdiri. Oke. Saluran-saluran itu ya. Lamel intercity. Kalau tidak ada saya tutup, tidak masalah. Bisa Anda review lagi di laptop Anda masing-masing sambil mengerjakan pretest. Finish ya, beneran tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan bisa mengena dalam ingatan Anda. Dan Dr. Eka, saya izin menutup. Terima kasih atas kehadiran Dr. Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih dok. Sampai ketemu jam 10 ya. Dok. Baik, dok. Terima Baik, kasih. dokter. Terima kasih dokter.